Ustadz, saya ini nak memilih istri. Macam mana caranya? Nah, ini pesan Nabi. Nikahilah seseorang karena 4 perkara. Pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Kau lihat Facebooknya, cantik fotonya. Oh, hati-hati. Ada filter. Ada kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah dulu anak kita, siapa yang ngajarkan moral, siapa yang didik ini benar, ini salah, ibunya. Sekarang siapa yang ngajar? Medsos. Dan jangan heran ketika ibu wafat nanti tidak ada yang doakan. Anak kita pergi ziarah kubur, bukannya berdoa, tapi dia datang update status. Oh, OTW ziarah kubur. Ya, sampai lagi dia selfie tuh Pak. Foto. Goodbye grandmother. Hati-hati. Orang ke kubur bukan sesaat Pak. Tidak kembali lagi. Dan pada saat itu yang kita butuhkan doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Saya pernah membaca khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi. Orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat. Kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih. Kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Kerja pengen apa tujuannya? Duit? Gaji? Kalau gaji di tukang bakso insya Allah ada. Kaya? Punten, Koko bilang kayak gini berarti. Kalau sekedar tujuannya pengen duit, banyak duit, gak usah kerja di PYI, ikut Koko aja ke Thailand jadi bandar judi. Tapi mentok sama aturan Allah, gak ada yang berhasil, gak ada yang happy ending. Punten, udah dapat barangnya, entah duit, entah apa, Allah gak izinin pakai, Allah gak izinin nikmatin, demi Allah gak dapet. Kalau mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor timah 271 T. Tapi Allah nggak izinin pakai, ketangkep duluan tuh. Toh ada yang udah sempat kepake, beli barang, beli makanan, demi Allah repot hisapnya. Di dunia orang-orang judi, pengakuan bandar sampai sekarang, orang paling bodoh itu orang yang ikutan slot katanya. Kenapa? 10 orang ikut. Naruh masing-masing 1 juta. Misal. Jadi berapa? 10 juta. Diputar Pak. Uang ini begitu masuk, ini kan peluangnya itu kan paling sampai 10-20%. Artinya 1 orang sampai 2 orang. Sekali putaran gitu ya. Begitu masuk, bandar judi itu udah ngambil Pak, Ibu. Diambil sama dia tuh minimal itu 70-80% ya. Jadi kalau Bapak naruh 10 orang ini, naruh uang masing-masing 1 juta, ini sama dengan ngasih ke bandar. Bandar, nih kasih. Sama bandar diambil 8 juta. Yang dia putar 2 juta. Yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge. Suka ikut campur tuh? Gado-gado? Ada. Tahu isi? Ada. Pecel? Ada. Soto ada, karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki pagi-pagi toge nih Kalau ditanya gimana caranya biar bisa berhenti, jangan depo, udah selesai, jangan main lagi. Kecuali setiap kali kita berhenti main, si bandar ngutus tukang pukul datang ke rumah nyekek anak kita. Kan nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Dia yang main sendiri. Mereka yang pada jadi bandar, punten, banyak yang tidak beragama. Jadi bagi mereka judi bukan dosa. Kamu main gak saya paksa kok, menang juga saya bayar, jadi saya zolimnya belah mana? Kan datang main sendiri kan si pemainnya kan? Gak ada sambil pisau di lehernya, iya saya akan transfer ke rekening deposit, saya akan taruhan. Enggak, sukarela. Cuman ya tadi, bahagianya masih belum yang Allah suka. Bahagianya masih, oh menang duit nih dari judi ini, aku bisa beli ini itu. Oh bahagianya masih di situ, bahagianya belum di Allah. Gimana berarti cara untuk iya alhamdulillah ngaji, bismillah. Berubah nggak? Nggak tahu.
Ada yang berubahnya nanti setelah rungkat, ada yang berubahnya nanti setelah kalah. Malas itu adalah musuh ya. Kalau lu malas, kemiskinan akan datang ke lu seperti pencuri di malam hari. Dia akan curi terus uang dari lu karena lu malas. Tangan lu dikasih apa nggak mau kerja, santai-santai. Orang lain dia jauh lebih kaya dari lu, kerjanya lebih gila dari lu. Lu cuma ngasih, oh gini capek ya, udahlah strategi healing. Ya udah jadi budak terus. Tangan yang lamban itu akan selalu membuat miskin. Tangan orang rajin itu akan membuat kaya. Tangan orang rajin itu akan memegang yang namanya kekuasaan. Dan tangannya malas itu mengakibatkan kerja paksa. Nah, kepaksa kan lu kerja kan, jadi budak. Tangan rajin tuh punya kuasa, bisa budakin orang. Tangan orang malas jadi budak. Setiap lu males ya, lu kalau kelihatan ada semut di rumah, lu coba liatin dia. Lu perhatikan cara kerjanya seperti apa. Gimana cara dia mengumpulkan roti di saat dia nggak butuh. Dia kerja terus, lu masih tidur, semutnya kerja. Dia mengumpulkan roti dan dia akan mengumpulkan makanannya di saat waktu panen. Di saat semua orang panen kan dunia kayak siklus. Ada yang bisa panen dari aset tertentu, lu nggak panen, jadi gembel lu. Skeptis, nggak mau panen, gembel. Semut aja mau panen dia, ngambil makanan pas panen, disimpan sama dia. Nggak ada yang perintah, nggak ada yang suruh. Pria dewasa fokus pada pengembangan dirinya. Bocah kecil hanya fokus soal wanita. Pria dewasa tahu wanita itu bagian dari kehidupan, tetapi juga sadar bahwa hidup bukan hanya soal wanita. Mengutamakan pertumbuhan pribadi, tujuan, dan pencapaian adalah ciri kedewasaan sejati. Sadarilah bahwa hubungan adalah bagian dari kehidupan, namun hidup memiliki banyak aspek penting lainnya yang juga harus diperhatikan dan dikembangkan. Singa sama serigala, yang raja hutan yang mana? Singa. Singa, oke. Yang lebih kuat yang mana? Singa. Singa. Singa sama serigala, yang lebih serem yang mana? Singa. Lebih besar yang mana? Singa. Singa semua ya, Iya. bukan serigala ya? Iya. Oke. Tapi kenapa kita nggak pernah lihat serigala di dalam sirkus? Ya juga. Yang kita lihat singa di dalam sirkus. Karena scientifically proven, serigala itu salah satu hewan yang paling tidak bisa diatur dan punya harga diri paling tinggi dibandingkan hewan-hewan lainnya. Itu artinya, gua nggak peduli. Lu mau kuat, lu mau punya pengaruh, lu mau kaya flexing-flexing dimanapun. Kalau lu nggak punya harga diri, tempat lu di sirkus. Semester berapa kamu? Hah? Semester 6. Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijazah itu penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijazah Anda bertumbuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijazahmu, korporasi bilang enggak, saya nggak perlu saudara. Karena nggak ada fasilitas untuk membiayai saudara dalam keadaan saudara baru punya ijazah tuh. Nggak ada. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir.